kita tentang aplikasi laporan keuangan daerah ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan neraca saldo awal ya. Ini yang di entry berdasarkan data yang ada ya, jadi seperti ini. Datanya cukup banyak kalau di akuntansi pemerintahan ini ya, tapi semua akunnya sudah tersedia semuanya. Nah, ini hasilnya jika kita sudah entry akan seperti ini tahun anggaran 2018. Kemudian di bagian dokumen pelaksanaan anggaran ini juga seperti ini ya, jadi dimulai dari akun 4 untuk saldo awal tadi, mulai akun 1 sampai dengan akun terakhir ya, Propansal. Kemudian kita pilahkan ya, di bagian dokumen pelaksanaan anggaran ini bagian yang terkait dengan pelaksanaan anggaran saja ya. Nah, ini di sini ada akun 4 yaitu pendapatan LRA ya, sumbernya berdasarkan dari data yang sudah tersedia. Pendapatan LRA tahun 2018 berapa, tinggal entry saja. Kemudian hasilnya seperti ini. Saya rasa kalian sudah tahu ya, karena kemarin juga sudah saya share file PDF-nya, jadi bisa sambil dipelajari di sana. Nah, kemudian juga ada transaksi jurnal seperti ini ya. Jadi transaksi jurnal itu diisi tanggal, kemudian jenisnya yang bisa dipilih ya. Ini termasuk transaksi apa, nomor buktinya sesuai dengan nomor bukti yang dicantumkan atau diceritakan dalam soal. Kemudian ada keterangannya ini sesuai dengan keterangan transaksi. Kemudian untuk mengisi nama akun tidak perlu diketik karena sudah ada rumusnya, jadi tinggal dipilih saja. Misalnya kita mencari akun belanja pegawai, akun 511 ya, tinggal dicari di sini ya. Tinggal pilih, nanti otomatis berubah sendiri ya. Kemudian angkanya diketik manual, ini dipilih, ini otomatis muncul, ini juga diketik manual. Nah, prosesnya jika terjadi dua transaksi ya, seperti ini, ada transaksi finansial dan transaksi LRA, yaitu dicatat dua-duanya dikasih tanggal, dua-duanya dikasih keterangan, dikasih info. Tujuannya adalah untuk di bagian aplikasi yang berikutnya, supaya nanti ini muncul. Kalau kita tidak isi, nanti pada saat di aplikasi berikutnya yaitu buku besar, itu tidak akan muncul, dia munculnya akan hanya tulisan 000 gitu saja ya, atau kadang-kadang malah ada semacam kesalahan. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi kalau sudah terisi penuh semuanya, dikerjakan sesuai dengan buku panduan ya, sampai jurnal penyesuaian 31 Desember semua jurnal terentry dengan baik, maka di buku besar kita akan bisa melihat hasilnya ya. Di sini otomatis sudah ada hasilnya ya, seperti ini hasilnya. Ini ada kode saldo akhir, saldo awalnya sudah kelihatan di sini. Transaksi selama, misalnya ini nama akunnya 4331 ya, kita tinggal ketik saja. Misalnya kita mau cari nomor akun yang berapa, kita bisa ini ya, kita bisa ketikkan di sini saja. Misalnya di sini ada daftar akun 111.1.1.1 ya, kita tinggal ketik saja di sini 1.1.1.1. Nah, kenapa kosong? Karena belum dilakukan refresh ya, supaya dia menghitung ulang. Nah, caranya di sini ada ya, untuk filter bagian klik data ya, di bagian tools yang sudah tersedia ini ada
menu filter ya, tapi jangan diklik filternya ya, karena di sini kita semua sudah filter. Nah, supaya dia memfilter ulang, kita tinggal klik reapply. Nah, kalau kita klik seperti itu sekali saja, maka akan otomatis muncul semuanya. Ini adalah transaksi akun kas di kas daerah, semuanya muncul. Oh, kita ingin lihat yang lainnya, misalnya daftar akunnya apa, misalnya 1.4.1.1, kita bisa lihat juga cara 1.4.1.1 ya, enter. Nah, kan kosong ya. Nah, kemudian kita reapply. Nah, berarti transaksinya memang kosong. Terus misalnya yang ada kira-kira yang pasti ada transaksinya itu kas di bendara. Ini misalnya 1.1.3 ya. Kita ketik di sana. 1.1.1.3 ya. Nah, ini juga tidak ada transaksi berarti ya. Cuma saldo awal saja, sehingga saldo akhirnya tetap sama. Kemudian misalnya apa lagi ya yang kira-kira ada itu, pendapatan misalnya 4.1.1 nah ini kan muncul seperti itu. Jadi dia akan muncul sesuai dengan kode akun yang kita ketikkan otomatis. Kalau mau cetak juga sama ya, kita pilih, oh mau lihat daftar transaksi kas daerah saja, misalnya 1.1.1.1 mau dicetak, jangan langsung dicetak seperti ini, tetapi klik reapply dulu. Nah, ini baru bisa dicetak. Oh, selama bulan Desember itu ada beberapa transaksi, totalnya saldo awal sekian, saldo akhirnya sekian, berarti kas di kas daerahnya terakhir sekian ya. Neraca saldo berikutnya juga sama, ini otomatis karena sudah menggunakan rumus yang cukup panjang ini ya. Jadi kalau ini sudah disediakan, enak kalian nanti kalau misalnya pakai, oh Pak saya ada kenalan di desa dan mereka minta bantuan saya, atau siapapun ternyata tahu bahwa saya mampu mengerjakan akuntansi keuangan daerah, saya diminta tolong membantu atau bahkan dipekerjakan, ini bisa kalian pakai ya. Yang sederhana saja aplikasinya. Tapi kalau di pemerintah biasanya memang sudah ada ya. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi laporan keuangan desa atau kelurahan ya. Ada yang kelurahan atau desa yang sudah memiliki aplikasi, mungkin juga ada yang belum. Nah, kalian bisa membantu di sana. Nah, ini hasilnya juga sudah muncul otomatis dari yang kita kerjakan di jurnal, tersambung dengan saldo awal sehingga muncul hasil neraca saldo seperti ini ya. Nah, yang berikutnya yang kalian kerjakan adalah membuat laporan realisasi anggaran. Ini kan masih kosong ya. Nah, ini sudah saya kerjakan. Ini tinggal diambil saja. Misalnya ini anggarannya diambil dari dokumen pelaksanaan anggaran ya kan. Ini diambil dari dokumen pelaksanaan anggaran. Sama ya, sampai ke bawah. Kalau sama tinggal di copy saja. Kemudian realisasi anggaran ini dari NS ya, realisasinya diambil dari NS, ini NS, jadi sama dengan diambil di NS. Realisasi anggaran itu dimulai dari akun nomor 4 ya. Nah, ini pendapatan yang dikredit posisinya ya, tetapi di laporan realisasi anggaran tinggal ditulis di sini. Nah, kalau ini realisasi tahun lalu, berarti ini udah otomatis ada. Nah, sekarang realisasi anggaran tahun 2017-18 ini akan berada di sini jika dia berubah menjadi laporan yang kita kerjakan itu adalah realisasi 2019, maka di sini data yang ada di sini akan berpindah ke sini. Nanti kita copy paste saja ya. Nah, kemudian sudah selesai semuanya diisi ya. Di sini ada akun nomor 4, nomor 5. Ini sumbernya juga sama dari DBA, ini dari NS, ini dari DBA, ini dari NS ya, sama. Yang berikutnya adalah LO. Nah, LO ini tinggal ambil bagian akun LO saja ya, dari NS juga, ini juga dari NS, ini
LBE. Nah, LBE ini ekuitas awalnya, kalau ini sudah ada ya, ini di awal-awal neraca E61 ya, ini maksudnya tahun sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada ekuitas awal tahun 2018 ya, diambil dari saldo awal. Saldo awal ekuitasnya mana? Ekuitasnya 2 miliar ini ya. Nah, itu diambil ke sana. Kemudian surplus defisit itu diambil dari LU. Nah, ini dia surplus defisit 20052. Nah, di sini 20052. Nah, tahun 2017 sekian, tahun 2018 sekian, selisihnya 200, sekitar 200 jutaan ya. Jadi lebih banyak tahun 2017 ekuitas akhirnya dibanding 2018. Kemudian neraca. Neraca ini juga sama, kita ambil dari neraca saldo ya. Kita tinggal pilah-pilahkan saja sama dengan dan seterusnya. Nah, laporan tahunannya untuk pemerintah itu memang dua seperti ini ya, namanya laporan konsolidasian, yaitu menampilkan 2 tahun terakhir ya. Ada juga yang menampilkan 3 tahun terakhir, itu digunakan untuk memprediksi selanjutnya. Nah, ini kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. Ini dari saldo anggaran lebih awalnya diambil dari sini I9 ya, di sini. Nah, ini kan tahun lalu dimasukkan ke sini. Kemudian penggunaan SAL ini dari LRA G100 ya, di sini LRA G100. Nah, ini hasil akhirnya total LRA, surplus defisit LRA tahun 2017 ya, itu masuk di sini, sehingga ketemu hasilnya ternyata pas ya, saldo anggarannya dan penggunaannya sama persis, sehingga subtotalnya 0. Kemudian sisa kurang lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahunan. Nah, ini diambil dari LRA juga ya, tapi dari kolom E. Kolom E ini dia. Surplus defisitnya berarti minus, berarti defisit ya. Defisit. Nah, kemudian ditotalkan di sini 0 ditambah minus, 0 dikurangi lagi ya, jadi minus juga tetap sama. Kemudian di sini saldo anggaran lebihnya totalnya adalah koreksi kesalahan tidak ada dan lain-lain tidak ada, maka totalnya sekian. Ini D10 ditambah D11 tambah D12, D10 ini ditambah D11 kalau ada koreksi kesalahan pembukuan, ditambah D12 lainnya kalau ada tambahan lainnya ya. Hasilnya tetap sama seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini diambil dari kegiatan arus kas masuk, arus kas keluar, investasi dan seterusnya, seperti pada akuntansi umum ya. Jadi datanya diambil dari mana? Ini diambil dari LRA juga ya. Ini LRA E7 ya, tinggal sama dengan LRA E7. Nah, bagian realisasi anggaran ya. Kalau anggaran kan perencanaan, tapi yang dimasukkan itu adalah yang realisasi terjadi, itu dia laporan arus kasnya. Sama, ini juga sama, ini juga sama ya, cuman entry-nya jangan sampai asal-asalan ya, misalnya oh ini LRA I7 berarti tinggal copy saja ke bawah ya, jangan, tapi diperhatikan bagian keterangannya apakah memang benar sama atau tidak. Kalau tidak, seperti ini contohnya, ini LRA 24 ya, pembayaran bunga, pembayaran tak terduga, ini bukan LRA 25. Biasanya kalau di copy kan langsung dia berubah jadi LRA E25, hasilnya akan berbeda ya. Jadi diperhatikan, pembayaran tak terduga itu bukan di LRA E25 ya. Kita lihat LRA E25 ya, itu belanja modal tanah ya, sedangkan yang diminta di sana adalah belanja tak terduga. Berada di mana? Di E30 ya. Ini E30, sehingga
di sana juga harus sama dengan LRA E30 ya. Kemudian bawahnya juga sama ini, lihat, perhatikan 30 ini E33 ya. Jangan langsung di copy ke bawah tapi dilihat kenapa kok E33, ini ada pembayaran transfer bagi hasil pajak daerah. Jadi yang diambil di sini juga transfer bagi hasil pajak daerah. Jadi dari E33 ya. Dari E33. Nah, ternyata di sini kan berurutan transfer ini 3, ini 34, ini 35. Bisa kalian copy langsung. Ya, hasilnya tetap sama. Ini dijumlahkan ya. Kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi ini berarti E18 ya, ditambah dikurangi ya, dikurangi E30. E18 dikurangi E30, ketemunya ini rumusnya juga sama. Nah, kalau sudah selesai semuanya seperti ini, kalian copy ya, di copy ini filenya, di copy ini, misalnya saya simpan di sini ya, keuangan daerah. Nah, ini saya copy hasilnya, ini di copy menjadi lembar kosong, di copy dulu. Nah, hasil kopinya itu, kemudian hasil kopinya ini bagian saldo awal, bagian DPA ini dihapus ya, isinya dihapus, sehingga otomatis nanti di jurnal juga ya, jurnal ini juga dihapus. Nah, kalau misalnya ini mau digunakan untuk transaksi tahun 2018, ini tinggal diganti saja. Pemerintahnya kan tetap ya, kalau misalnya kita ingin mengerjakan pemerintah daerah atau provinsi Nusa Tenggara Barat, berarti di sini diganti tahunnya, diganti tahun yang dikehendaki ya. Sehingga nanti daftar akunnya, daftar saldonya juga daftar saldo sesuai dengan pemerintah daerah masing-masing, sesuai dengan daerahnya. Kemudian daftar DPA juga sama, jurnalnya sesuai transaksi daerah tersebut masing-masing. Maka yang lainnya ini akan otomatis terisi. Jadi gampang sekali membuat laporan keuangan pemerintah daerah, tidak perlu repot-repot ngetik satu persatu, sudah jadi seperti ini ya. Dan ini juga sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perundang-undangan pemerintah ya, mengenai daftar akunnya dan seterusnya. Oke, demikian dulu sampai di sini pembelajaran kita, dan saya rasa ini sudah bagus ya, sudah lengkap, sudah menguasai. Nah, berikutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, selamat belajar. SMK 1 bisa.